Bantu melatih Mazmur tanggapan pada perayaan Ekaristi hari Minggu Paskah kelima ini. Liriknya seperti ini. Karena Engkau ya Tuhan, aku melambungkan puji-pujian di tengah jemaat yang besar. Saya akan coba menyanyikan terlebih dahulu. Karena Engkau ya Tuhan, aku melambungkan puji-pujian di tengah jemaat yang besar. Sekali lagi. Karena mari kita nyanyikan bersama. Karena Engkau ya Tuhan, aku melambungkan puji-pujian di tengah jemaat yang besar. Sekali lagi. Karena Engkau ya Tuhan, aku melambungkan puji-pujian di tengah jemaat yang besar. Baik, terima kasih Bapak Ibu Suster sekalian. Marilah kita menyiapkan hati untuk melaksanakan perayaan Ekaristi pada hari ini. Terima kasih.
orang muda dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi. Selamat datang di Gereja Santo Fransiskus de Sales, Palembang untuk mengikuti perayaan Ekaristi Minggu Paskah kelima tahun liturgi B dengan tema Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Dari Injil Yohanes bab 15 ayat 5. Saudara-saudari terkasih, perayaan Ekaristi Minggu Paskah kelima pagi ini akan dipimpin oleh Romo Florentinus Heru Ismadi SCY, Kur dari lingkungan Benediktus, tata laksana dari lingkungan Yosef. Mari kita mempersiapkan hati, budi, dan pikiran kita untuk mengikuti perayaan Ekaristi Kudus pada pagi ini dengan membawa hati kita sebagai persembahan baginya dalam suasana hati penuh syukur dan sukacita. Kita awali dengan menyanyikan lagu pembuka. Umat dimohon berdiri.
Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, dalam misa pagi hari ini kita diundang untuk berdoa secara khusus untuk saudara-saudari kita yang memohon didoakan. Bersama Pak Sutri, Bapak Agustinus Suhadi, dan Ibu Agnes Haryati, anak-anak dan cucu mengucap syukur atas ulang tahun perkawinan yang ke-49. Semoga selalu ada dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Dari salah satu umat memohon untuk didoakan, bersama-sama mengucap syukur atas terkabulnya doa novena 3 Salam Maria. Semoga dilancarkan proses sidang skripsi sehingga bisa lulus tepat waktu mengikuti wisuda pada tahun ini, dan semoga menjadi berkat dan kesaksian di dalam iman kepada Tuhan. Kita juga bersama keluarga Paulus I. Heru mengucap syukur atas ulang tahun Elizabeth Amanda Lamuji. Kiranya kasih dan kemurahan Bapa senantiasa memberkati, memberikan semangat dalam seluruh kehidupan, dan boleh terus dalam pengalaman akan kebaikan Tuhan Yesus di dalam hidupnya. Kita juga bersyukur bersama seorang umat di paroki kita atas terkabulnya doa novena 3 kali Salam Maria. Mohon kelancaran, rezeki, dan berkat dalam perjalanan keluar kota bersama keluarga. Semoga berkat ini menjadi penguat untuk selalu berserah kepada Tuhan. Kita juga bersama panitia Kam Priskat dan Waf Berkat, mohon berkat Tuhan untuk kelancaran acara Camp Priskat dan Waf Berkat dari proses persiapan hingga pelaksanaannya tanggal 10 sampai 12 Mei dan 17 sampai 19 Mei. Dan kita juga mendoakan saudara-saudari kita yang telah berpulang. Bersama keluarga Paulus I. Heru mendoakan Oma Mama Irene I. Meta. Kita juga mendoakan Bapak Yohanes Sukono, Bapak FX Shalom Radite Wijanarko, Bapak Yosef Haryadi Kurniawan, Yulio Kurniawan Batista, Maria Goretti Yulis Miati, Markus Trisno Utomo, dan Anna Isa. Kita juga mendoakan Arnoldus pribadi. Semoga saudara-saudari yang telah berpulang mendapatkan kebahagiaan kekal bersama Bapa di surga, menjadi pendoa bagi keluarga dan kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan saudara-saudari yang terkasih, minggu lalu tanggal 21 April, bangsa Indonesia memperingati Hari Kartini. Ketika kita mendengar Hari Kartini, kita mengingat buku yang berjudul Door Duisternis tot Licht, habis gelap terbitlah terang. Di dalam buku ini ada dua inti yang diwartakan. Yang pertama adalah, kadang kita membicarakan orang lain dan ditambahi bumbu. Enggak apa-apa ditambahi bumbu-bumbu, asal bumbunya adalah bumbu yang baik tentang orang lain. Dan catatan yang kedua adalah, kehidupan manusia itu serupa alam. Sehabis malam gelap gulita, besok pagi akan terbit pagi yang membawa keindahan. Maka hari ini kita bersama-sama bersyukur atas rahmat kehadiran orang-orang di sekitar kita, akan bumbu baik yang muncul dalam kata-kata kita satu sama lain, dan akan terang yang setiap hari hadir bagi kita. Mari kita bersyukur dan sekaligus kita mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan,
dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang berkenan kepadanya.
kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, dalam diri Yesus Kristus Putramu, Engkau telah mencurahkan cinta kasih-Mu sampai sehabis-habisnya kepada kami. Kami mohon semoga karena cinta kasih-Mu itu, kami semakin menaruh kepercayaan kepadamu dan hidup saling mengasihi satu terhadap yang lain. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Setelah dibaptis dalam nama Yesus, Saulus pergi ke Yerusalem. Di sana, ia mencoba menggabungkan diri dengan murid-murid Yesus, tetapi semuanya takut kepadanya karena mereka tidak percaya bahwa Saulus juga seorang murid. Tetapi Barnabas menerima dia, lalu membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia. Juga diceritakannya bagaimana keberanian Saulus mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Maka Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem, dan dengan berani ia mengajar dalam nama Tuhan. Saulus juga berbicara dan bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani, dan mereka itu berusaha membunuh dia. Akan tetapi, setelah hal itu diketahui oleh saudara-saudara anggota jemaat, mereka membawa Saulus ke Kaisarea dan dari situ membantu dia ke Tarsus. Selama beberapa waktu, jemaat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Demikianlah sabda Tuhan. Karena Engkau ya Tuhan,
penyembah. Semua orang sombong di bumi di hadapannya akan berlutut. Semua orang yang telah kembali ke pangkuan pertiwi. Dan aku akan hidup bagi Tuhan, anak cucuku akan beribadah kepada-Nya. Mereka akan menceritakan hal ikhwal Tuhan kepada angkatan yang akan datang, dan menuturkan keadilan-Nya kepada bangsa yang akan lahir nanti. Semua itu telah dikerjakan oleh Tuhan. Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran, dan kita dapat menghadap Allah dengan hati tenang. Sebab jika kita dituduh oleh hati kita, Allah adalah lebih besar daripada hati kita, dan Ia mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudaraku yang terkasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian penuh iman untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta dari Allah, kita peroleh daripadanya, karena kita menuruti segala perintah-Nya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan inilah perintah Allah itu, yakni supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus Anak-Nya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah-Nya yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintah-Nya, ia di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan beginilah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu dalam Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Demikianlah sabda Tuhan. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sabda Tuhan. Siapa saja yang tinggal di dalam aku, ia berbuah banyak. Haleluya.
Tuhan bersamamu dan inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya berbuah lebih banyak. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah aku katakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamu ranting-rantingnya. Siapa saja yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Siapa saja yang tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jika kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dimuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita sebentar merenungkan sabda Tuhan yang baru kita dengarkan. Suatu hari ada perpisahan dengan seorang romo di paroki. Maka ada wakil-wakil umat yang maju satu persatu menyampaikan sambutannya. Sambutan di situ bumbunya semua manis, mengatakan yang baik tentang romo itu karena perpisahan. Tetapi selama belum perpisahan, kadang-kadang bumbunya ada yang pedas, ada yang pahit, ada yang asin. Tapi waktu perpisahan, bumbunya manis semuanya. Nah, pada saat ada banyak sambutan itu, di belakang, di kursi paling belakang, ada dua orang bapak sudah lanjut usia. Mereka bercakap-cakap. Yang satu bertanya begini, "Pak, kamu kenal enggak dengan Romo itu?" katanya. "Oh, Romo itu," jawabnya, "kenal saya," katanya. Lalu ditanya lagi, "Kenalnya di paroki ini atau sebelumnya?" "Oh, saya ya, iya. Saya kenal sejak sebelum Romo itu tugas di sini," katanya. "Oh, Bapak kenal di mana?" tanyanya lebih lanjut. Bapak tadi menjawab, "Romo itu anak saya," katanya. Saudara-saudariku, setiap manusia berkembang menjadi dirinya sendiri. Seperti Romo tadi berkembang menjadi dirinya sendiri. Semua yang baik adalah buah dari perjalanan hidup yang dia tempuhnya. Setiap langkah yang ditempuhnya membuat dia menjadi dirinya yang saat itu. Semua adalah buah dari atau hasil dari kerja kerasnya selama ini. Namun ternyata semua itu terjadi tidak karena hanya dirinya sendiri, tetapi karena relasi. Yang tadi ditunjukkan adalah dengan bapaknya. Dia bisa menjadi begitu karena ada dalam relasi dengan ayahnya. Maka di balik semua keberhasilan Romo itu, ada relasi yang membuat dia bisa menjadi seperti itu, yaitu relasi dengan ayahnya. Ia
menjadi dirinya sendiri, tetapi sekaligus ia menjadi dirinya karena relasi dengan orang lain. Nah, serupa dengan itu dalam bacaan Injil yang tadi kita dengar, ranting-ranting pohon itu berbuah dari dirinya sendiri, tetapi juga karena relasi dengan pokok anggurnya. Ranting itu menjadi dirinya sendiri, tetapi sekaligus ada dalam relasi atau hubungan dengan pokok anggur. Maka di dalam relasi itu, identitas kita terbangun di dalam suatu ikatan. Nah, apa yang bisa kita petik dari renungan ini? Begini, ketika Yesus menyatakan dirinya yang adalah pokok anggur, dia tidak berhenti, akulah pokok anggur titik. Enggak, tetapi dilanjutkan, dan kamu ranting-rantingnya. Maka di sini sangat jelas, ada identitas pribadi, tetapi juga ada keterkaitan dengan orang lain. Maka ini juga terjadi dalam hidup kita bersama. Apa yang kita buat berpengaruh kepada orang-orang yang punya relasi dengan kita, di sekitar kita. Suatu saat ada dua bapak muda ketemu di tempat kerja, lalu sharing mereka berdua. Si bapak yang satu bertanya begini, "Kudengar sudah 2 minggu ini mertuamu tinggal di rumahmu ya?" katanya. "Iya, sudah 2 minggu ini mertua tinggal di tempat kami." Terus si bapak yang satu bertanya lagi, "Gimana, kamu bisa tidur nyenyak enggak?" katanya. Si bapak yang ditanya menjawab, "Oh, saya tidur seperti bayi," katanya. "Oh, kamu bisa tidur nyenyak ya, padahal ada mertua di tempatmu." Lebih tepatnya, saya tidur seperti bayi, 2 jam sekali terbangun dan menangis, katanya. Mohon maaf, ini cerita rekaan, bukan sungguhan. Kehadiran dan perbuatan kita itu berpengaruh kepada orang-orang di sekitar kita. Tindakan, perkataan seorang mertua berpengaruh kepada keluarga, menantu dan anak-anaknya. Maka dengan kata dan perbuatan kita, sebenarnya kita bisa mendorong orang untuk menghasilkan buah. Kalau tadi dalam buku Habis Gelap Terbitlah Terang, ketika kita membicarakan orang lain, kita sering memberi bumbu. Maka diajak agar menghasilkan buah orang-orang di sekitar kita, bumbu yang mestinya kita keluarkan adalah bumbu-bumbu yang manis, yang positif. Ini renungan kita yang pertama. Yang kedua, tinggal tetap dalam relasi dengan Tuhan, itu adalah sebuah pilihan dalam hidup kita. Yaitu kalau kita memilih tinggal dalam Tuhan, kita akan memperoleh hidup. Agar ranting tetap hidup dan berbuah, maka dia harus memilih tetap tinggal di dalam pokok anggur itu. Kita bisa menyerap kekuatan dari Tuhan agar kita bisa hidup. Kalau kita memisahkan diri dari Tuhan, artinya kita akan kehilangan sumber hidup, menjadi tidak ada. Saya mencari teks Injil yang hari ini kita baca dalam bahasa lain, tertulis begini, rimanere in, artinya adalah tinggal di dalam, bukan di luar, tapi di dalam. Maka kalau kita berani tinggal di dalam, kita akan menghasilkan buah dalam hidup kita. Sesudah renungan panjang yang kesana kemari ini, apa yang bisa kita ambil, kita bawa pulang ke rumah sebagai akhir renungan kita. Saya ingin bercerita satu lagi. Kalau kita ikut penerbangan luar negeri, biasanya kita melewati jam makan, maka biasanya ditawarkan makan. Pada waktu makan biasanya diberi 2 pilihan. Biasanya, pada suatu hari saya terbang dari satu negara bagian ke negara bagian yang lain. Ditawari makan karena melewati jam makan. Dalam pikiran saya pasti ada pilihan nih. Lalu saya bertanya, maaf pilihannya apa ya? Pramugarinya menjawab, pilihannya adalah iya atau tidak, katanya.
Kalau iya dikasih, kalau tidak ya enggak dikasih. Saudara-saudariku, hidup beriman adalah jawaban iya kita kepada Tuhan. Tidak ada jawaban lain. Jawabannya iya. Kalau kita berani menjawab iya kepada Tuhan untuk tetap tinggal pada pokok itu, maka kita akan hidup dan terus berbuah. Tetapi kalau kita menjawab tidak, kita akan kehilangan hidup kita. Maka mari dalam perayaan Ekaristi ini kita memperbaharui jawaban iya kepada Tuhan yang telah kita katakan pada waktu menerima sakramen baptis. Kita perbaharui hari ini jawaban iya. Menetap dalam pokok anggur agar kita semua tetap hidup dan berbuah. Berkat Tuhan bagi kita semuanya. Amin. Mari sekarang kita bangkit berdiri, kita memperbaharui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang, mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudara-saudariku, Kristus bersabda, siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Marilah kita berdoa kepadanya, Tuhan yang berkenan tinggal di dalam kita dan memperkenankan kita tinggal di dalam dia. Bagi para biarawan dan biarawati, semoga persatuan dan pengabdian para biarawan-biarawati dengan Tuhan serta sesama semakin menyuburkan gereja dengan buah-buah kasih. Marilah kita mohon. Kami umat-Mu ya Tuhan. Bagi masyarakat kita, semoga kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita menggerakkan kita semua untuk terlibat secara aktif dalam pembangunan masyarakat. Marilah kita mohon. Tinggallah bersama kami umat-Mu ya Tuhan. Bagi mereka yang kelaparan, semoga orang-orang yang sedang dilanda kelaparan memperoleh anugerah penyertaan Tuhan melalui kasih orang-orang yang dengan tekun berusaha untuk mencukupi kebutuhan pangan bagi mereka. Marilah kita mohon. Tinggallah bersama kami umat-Mu ya Tuhan. Bagi kita semua, semoga kasih Tuhan membangun kita menjadi umat cinta kasih, yaitu umat yang terbuka terhadap segala yang baik dan yang menghasilkan buah kebaikan serta cinta kasih. Marilah kita mohon. Tinggallah bersama kami umat-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, Engkau memperkenankan kami menyayangi dunia dan mengusahakan kebahagiaan serta perdamaian bagi semua orang. Bantulah kami dalam kelemahan kami dan kabulkanlah doa-doa kami, sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin.
della terra della volga, lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita, benedetto nei secoli. Lo presentiamo a te. Saudara-saudari yang terkasih, sekarang mari kita berdoa bersama supaya persembahan kita ini berkenan pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah persembahan kami ini dan persatukanlah dengan kurban salib putramu. Semoga kami selalu tinggal bersamanya, sehingga dapat menghasilkan buah-buah kehidupan yang baik. Sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami harapkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, memuji Engkau setiap waktu Tuhan. Teristimewa pada masa ini kami memuji Engkau dengan lebih meriah, sebab Kristus Paskah kami sudah dikurbankan. Sebab dialah anak domba sejati. Dengan wafatnya ia menghancurkan kematian, dengan bangkit ia memulihkan kehidupan. Oleh sebab itu, dalam sukacita Paskah, seluruh dunia bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga dan para malaikat mengumandangkan madah kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi.
Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Bapak Suci Fransiskus, dan Uskup kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, terutama yang kami doakan pada hari ini, Mama Oma Irene Iemeta, Bapak Yohanes Sukono, Bapak FX Shalom Raditewi Janarko, Bapak Yosef Haryadi Kurniawan, Yulio Kurniawan Batista, Maria Goreti Yulismiati, Markus Trisno Utomo, Anna Isa, dan Arnoldus pribadi. Kami juga berdoa untuk semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi. Bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul, dan semua orang kudus yang sepanjang masa hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa.
Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Il corpo e il sangue di Cristo, uniti in questo calice, siano per noi cibo di vita eterna. Saudara-saudariku, lihatlah anak domba Allah. Lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Saudara-saudariku, sekarang mari kita mengingat dan membawa keluarga kita dalam doa. Kita berdoa bersama untuk keluarga kita. Kita doakan bersama. Allah Bapa Maha Kasih, Engkau menciptakan manusia dan menghimpunnya menjadi keluarga dalam ikatan cinta kasih sejati. Kami bersyukur kepadamu atas keluarga yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Kami mohon kepadamu supaya semakin menguatkan ikatan kami sebagai keluarga, agar kami menjadi keluarga yang bersehati dan saling mendukung satu sama lain dalam iman, harapan, dan kasih. Kami mohon rahmat-Mu agar kami senantiasa mampu merajut hubungan yang erat dalam doa, agar rumah kami menjadi tempat di mana kami bisa berkumpul untuk menemukan kehadiran-Mu dan menyampaikan segala pujian, rasa syukur, kebutuhan, dan kekhawatiran kami kepadamu. Sebab ketika keluarga berdoa bersama, akan tetap bersama. Semoga kasih-Mu yang nyata dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, yang juga berkenan hadir di tengah keluarga, membuat kami sebagai keluarga semakin bersemangat dalam menghidupi kasih-Mu dengan saling memberikan teladan hidup yang baik, setia, mau berkorban, dan murah hati, supaya keluarga kami sungguh menjadi gereja rumah tangga yang mampu mencerminkan kasih-Mu di dunia ini. Doa ini kami haturkan kepadamu dengan pengantaraan Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persatuan Roh Kudus, ini dan sepanjang segala masa. Amin. Bunda Maria, lindungilah keluarga kami dengan mantel keibuan-Mu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur karena berkat komuni kudus yang telah kami sambut, kami Kau persatukan dengan Putra-Mu. Semoga persekutuan di antara kami pun semakin erat, bagaikan ranting-ranting anggur yang bersatu dengan Kristus sebagai pokok anggur yang sejati, sehingga kami dapat tetap hidup dan menghasilkan buah-buah iman dan cinta kasih. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Mohon perhatian umat sekalian untuk pengumuman hari ini. 1. Jadwal misa dalam minggu ini. Tanggal 1 Mei, misa pembukaan bulan Maria, pukul 6 sore di Taman Devosi Maria. Setengah jam sebelumnya, kita berdoa rosario bersama. Tanggal 3 Mei, misa Jumat pertama, pukul 7 pagi, bersama siswa-siswi Sekolah Saverius Sekojo di Kapel Santo Aloysius. Pukul 6 sore di Kapel Santo Aloysius. Selama bulan Mei, misa harian di hari Rabu dilaksanakan pada pukul 6 sore di Taman Devosi Maria. 2. Berita perkawinan.
akan saling menerimakan sakramen perkawinan pada tanggal 11 Mei 2024 di Gereja Santo Yosep, Palembang. Perkawinan pada tanggal 12 Mei 2024 di Gereja San Frades. Pasangan Yohanes Wisnu Permana, putra dari Paulus Surya Permana dan Patricia Mary, warga lingkungan Agustinus, dengan Filipa Wiyati Apsari, putri dari Ferdinandus Aris Cahyono, dan Kristiana Siswanti, dari lingkungan Santo Karolus Boromeus, Paroki Santo Petrus dan Paulus, Batu Raja. Barang siapa mengetahui adanya halangan bagi pasangan tersebut, wajib melapor kepada pastor paroki. 3. Giat Komunitas CFM. Komunitas Catholic Family Ministry mengadakan Camp Pria Sejati Katolik pada tanggal 10 sampai 12 Mei 2024 dan Camp Wanita Berhikmat pada tanggal 17 sampai 19 Mei 2024. Kegiatan diselenggarakan di RR Giri Nugraha. PIC Bapak Eko Nugroho dan Ibu Tina. 4. Penerima Terima kasih kepada umat semua atas kebaikan dan kemurahan hati dalam berbagi untuk kebutuhan gereja. Semoga berkat Allah senantiasa melimpah kepada Anda sekalian. Demikianlah pengumuman telah kami sampaikan. Selamat menikmati waktu yang berkualitas bersama keluarga. Selamat pagi. Saudara-saudari yang terkasih, dalam rangka 100 tahun SCY diselenggarakan turnamen bola voli dan paroki kita mengutus 2 tim putra dan tim putri. Keduanya telah beberapa kali main dan memenangkan pertandingan. Sore nanti akan tanding tim putri, mari kita dukung dengan doa, dengan apapun yang kita bisa buat. Terima kasih kepada tim putra dan tim putri yang telah berjuang keras, latihan, dan bertanding dengan baik. Terima kasih atas persembahan diri saudara-saudari semua. Dan sekarang terima kasih kepada semua pelayan liturgi yang melayani dengan sangat baik. Persembahan setulus hati menjadi berkat bagi kita semua. Dan sekarang mari kita mengakhiri perayaan kita dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, misa sudah selesai, mari kita pulang mewartakan Injil Tuhan. Syukur kepada Allah.